Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Pemberita firman dan pelayan bertugas menyambut kehadiran saudara-saudara untuk beribadah, baik di gedung gereja maupun di rumah masing-masing. Selamat datang dan selamat beribadah. Di dalam ibadah ini, kita akan bersyukur atas hari ulang tahun ke-70 Pelkat Gerakan Pemuda. Kiranya ibadah ini menjadi perayaan syukur yang berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi berkat bagi kehidupan kita. Pemberita firman dalam ibadah ini adalah Pendeta Wilhelmina Setiadi Manuputih. Ungkapan syukur dari kami umat-Mu atas 70 tahun penyertaan dan campur tangan Tuhan Yesus, Pemuda Agung dalam persekutuan, pelayanan dan kesaksian Gerakan Pemuda GPIB. Usia 70 tahun ini syarat dengan kesaksian tentang Dia yang menghimpun, menggerakkan dan berkarya di dalam dan melalui Gerakan Pemuda GPIB. Patutlah perayaan dalam ungkapan syukur ini kita adakan bagi Allah. Ternyata dunia berubah lebih cepat dari yang diwacanakan. Tahun ini pandemi melawat, membawa kedukaan dan kekhawatiran, tetapi juga menumbuhkan kehidupan dan memberikan pengharapan baru. Situasi ini menjadi titik balik untuk melihat ke depan dan lebih menunjukkan citra diri dan kemurnian iman serta panggilan. Pengutusan kita sebagai bentara Kristus untuk mewujudkan damai sejahtera Allah. Segala sesuatu terjadi begitu cepat dan kita ada dalam percepatan ini. Ketika sebagian dari kita tergagap, sementara yang lainnya sama sekali belum siap. Kitalah yang harus tetap terjaga membaca perkembangan. Ketika duka membuat banyak jiwa merapuh, sementara perjuangan untuk bertahan hidup masih panjang. Pada pergerakan kitalah dunia ini berharap. Walaupun raga ini terkurung dalam ruang gerak yang serba terbatas, tetapi Allah sumber hikmat mengilhami kita untuk keluar melalui celah digital, meretas jalur baru, jalur dunia virtual dalam inovasi dan kreativitas. Dan Ia pun berbisik, ini bukan dunia baru, ini impian masa kecilmu yang kujadikan nyata. Masuklah, mari berkarya di dalamnya. Jemaat, silakan berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan memulai ibadah kita dengan pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi.
Nats pembimbing kita pada hari Minggu ini terambil dari 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-13 berbunyi demikian. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Terimalah salam, kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai saudara sekalian. Dan menyertaimu juga. Jemaat, mari kita berdoa. Ya Allah Tritunggal Kudus, Bapa dan Anak dan Roh Kudus, kami percaya walaupun di hadapan kami hanya ada beberapa orang yang mengambil bahagian dalam perayaan HUT Pelkat Gerakan Pemuda GPIB, tetapi sesungguhnya ini adalah perayaan paling ramai yang bisa diikuti oleh jemaat-Mu di tempat kami masing-masing. Kami percaya bahwa Engkau, Allah yang keberadaannya melampaui segala batas, hadir dalam setiap hati yang sedang beribadah saat ini. Ampuni kami ya Allah yang sempat mengurung keberadaanmu dalam tembok gereja, sehingga kesalehan kami hanya di dalam gedung gereja. Ampuni kami, ya Kristus, yang sempat membatasi karyamu dalam ruang-ruang rapat dan pertemuan, sehingga kiprah kami pun hanya sebatas kepada yang seiman. Ampuni kami ya Roh Kudus, yang sempat mencurigai kemajuan teknologi dan perkembangan zaman sebagai pengalih dari ketaatan dan kesetiaan kami. Padahal kamilah yang tidak berhikmat memaknai karunia-Mu. Sekarang, di titik peralihan keberadaban, kami memohon, mampukan kami untuk melihat kepada hidup yang penuh pengharapan di dalam dan bersama Engkau. Sebagaimana kami telah merasakan kasih karunia-Mu dalam persekutuan, pelayanan dan kesaksian Pelkat GPIB yang menembus batasan waktu, buatlah kami mengerti bahwa karya keselamatan-Mu itu kekal adanya. Kiranya perayaan ini akan selalu menjadi peringatan bagi kami untuk melayani lebih kreatif, inovatif, bermutu, dan berdaya guna, mengalahkan segala keterbatasan dan kendala yang dihadirkan dunia. Karena Allah kami adalah Allah yang tidak terbatas. Amin.
Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Yosua pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-17. Yosua pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-17, kita siapkan Alkitab kita. Dan jikalau kita telah menemukan bagian Alkitab yang akan kita renungkan dan akan kita baca, kita biarkan Alkitab kita terbuka, kita satu di dalam Tuhan, kita berdoa. Allah Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami bersyukur untuk perjalanan Gerakan Pemuda 70 tahun. Banyak hal yang terjadi, banyak hal yang mereka berikan untuk pelayanan ini. Tapi Tuhan senantiasa memberkati dan menyertai perjalanan 70 tahun Gerakan Pemuda. Tuhan yang baik, dalam ungkapan syukur itu kami hendak merenungkan firman kebenaran Tuhan. Berkati kami semua dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami mengerti setiap bagian firman Tuhan yang akan kami baca, bahkan kami renungkan. Berkati hamba-Mu dalam segala kekurangan hamba. Biarlah Tuhan memampukan hamba untuk memberitakan kabar sukacita yang adalah daripada-Mu asalnya. Kami menyerahkan seluruhnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya mengundang jemaat untuk bangkit berdiri dan kita akan mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Pembacaan Alkitab hari ini terambil dari kitab Perjanjian Lama, yaitu kitab Yosua 3 ayat 1 sampai dengan 17 yang menyatakan, Menyeberangi Sungai Yordan. Yosua bangun pagi-pagi, lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim dan sampailah mereka ke Sungai Yordan, maka bermalamlah mereka di sana sebelum menyeberang. Setelah lewat 3 hari, para pengatur pasukan menjalani seluruh perkemahan dan memberi perintah kepada bangsa itu, katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam, yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya. Janganlah mendekatinya. Maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh, sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Dan kepada para imam itu Yosua berkata demikian, angkatlah tabut perjanjian dan menyeberanglah di depan bangsa itu. Maka mereka mengangkat tabut perjanjian dan berjalan di depan bangsa itu. Dan Tuhan berfirman kepada Yosua, pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Maka kau perintahkanlah kepada para imam pengangkat tabut perjanjian itu demikian. Setelah kamu sampai ke tepi air Sungai Yordan, haruslah kamu tetap berdiri di Sungai Yordan itu. Lalu berkatalah Yosua kepada orang Israel, datanglah
dekat dan dengarkanlah firman Tuhan Allahmu. Lagi kata Yosua, dari hal inilah akan kamu ketahui bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu dan bahwa sungguh-sungguh akan dihalaunya orang Kanaan, orang Het, orang Hewi, orang Feris, orang Girgasi, orang Amori, dan orang Yebus itu dari depan kamu. Sesungguhnya tabut perjanjian Tuhan semesta bumi berjalan menyeberang di depan kamu, masuk ke sungai Yordan. Maka sekarang pilihlah 12 orang dari suku Israel, seseorang dari tiap-tiap suku. Segera sesudah kaki para imam pengangkat tabut Tuhan, Tuhan semesta bumi, berhenti di dalam air sungai Yordan, maka air sungai Yordan itu akan terputus. Air yang turun dari hulu akan berhenti mengalir menjadi bendungan. Ketika bangsa itu berangkat dari tempat perkemahan mereka untuk menyeberangi sungai Yordan, para imam pengangkat tabut perjanjian itu berjalan di depan bangsa itu. Segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan, dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu, sungai Yordan itu sebak sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Maka berhentilah air itu mengalir. Air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan jauh sekali di dekat Adam, kota yang terletak di sebelah Sartan. Sedang air yang turun ke laut Araba itu, yakni laut asin, terputus sama sekali. Lalu menyeberanglah bangsa itu di tentangan Yeriko. Tetapi para imam pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu tetap berdiri di tanah yang kering di tengah-tengah sungai Yordan. Sedang seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, pada syukur dan kemuliaan, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, sampai ke abad-abadi. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, manusia adalah salah satu makhluk yang paling mampu beradaptasi dalam kehidupan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dikatakan adaptasi adalah bagaimana cara kita mengatasi tekanan lingkungan sekitarnya untuk bertahan hidup. Mengapa saya katakan mampu beradaptasi? Karena manusia seringkali berpindah dari satu tempat ke satu tempat. Bahkan untuk orang-orang yang sering berpetualang Bapak Ibu, berpindah dari satu tempat ke satu tempat yang lainnya merupakan tantangan tersendiri bagi setiap orang. Akan tetapi manusia juga adalah makhluk yang rentan terhadap perubahan. Kita ketahui bahwa ketika pandemi COVID-19 ini melanda hampir seluruh kehidupan, maka perubahan global ini melanda kehidupan manusia. Dan hampir semua manusia atau setiap manusia seakan tidak mampu untuk dapat menanggung perubahan yang drastis dan luar biasa ini. Semua segi berdampak, segi ekonomi berdampak, segi kemanusiaan berdampak, relasi hubungan antara seorang dengan yang lain juga berdampak. Dan di dalamnya bahkan ada ketakutan, ada keputusasaan, ada kemarahan. Dan jikalau kita melihat perubahan ini Bapak Ibu, kita mengingat bagaimana perjalanan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. 40 tahun perjalanan itu. Dirasa begitu lama,
perubahan drastis yang mereka alami ketika mereka menjalani proses perjalanan itu. Di dalamnya ada kemarahan. Mereka bersungut-sungut, Tuhan, kenapa ini tidak selesai-selesai? Di dalamnya mereka juga menjadi takut, menjadi khawatir. Kalau kami semua tidak akan pernah sampai ke tanah yang dijanjikan oleh Allah. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, satu peristiwa yang menggambarkan bagaimana ketakutan orang Israel adalah dalam Bilangan 14 ayat 22 sampai 24. Peristiwa ketika hampir sebagian besar orang Israel digigit oleh ular. Dan satu persatu dari mereka akan mati. Mereka berseru kepada Musa, Musa tolong kami. Kalau engkau tidak menolong kami maka kami akan binasa. Lalu Musa berdoa kepada Allah. Dan Allah berkata, buatlah ular tembaga. Dan jikalau orang-orang yang digigit ular itu memandang kepada ular tembaga itu, maka mereka akan selamat. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika mereka takut, ketika mereka khawatir, ketika mereka putus asa, Tuhan berkata, pandanglah ular tembaga itu, maka kamu akan selamat. Mungkin saat itu mereka berpikir, ular tembaga yang menggigit kami aja ular sungguhan. Apa bercanda kali ya? Ternyata tidak, Bapak Ibu. Mereka hanya diperintahkan untuk percaya. Percaya dan lihatlah. Apa yang sulit dari perintah itu? Percaya dan lihatlah. Tapi ada juga sebagian orang yang tidak percaya. Dan akhirnya binasa. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, 40 tahun mereka berjalan menuju tanah Kanaan. Dan fakta yang mengatakan adalah, fakta Alkitab mengatakan, orang yang masuk ke dalam tanah Kanaan adalah orang-orang Israel yang berusia di bawah 20 tahun. Selain Yosua dan juga Kaleb. Apa artinya? Artinya ketika mereka mengadakan perjalanan 40 tahun, orang-orang yang tadinya berasal atau berada di Mesir tidak bisa masuk ke tanah Kanaan kecuali Yosua dan Kaleb yang mengalami apa yang terjadi di Mesir. Yang masuk ke tanah Kanaan adalah orang-orang muda, adalah para pemuda, mereka yang tidak punya pengalaman, mereka yang hanya tahu tujuan mereka adalah Kanaan. Mereka yang tidak bisa juga menggantungkan harapan mereka pada tujuan akhir mereka. Mereka yang tidak punya pengalaman bagaimana apa yang terjadi ketika di Mesir. Mereka adalah orang-orang muda. Tapi apa yang dilakukan orang-orang muda ini? Yang mereka lakukan hanyalah percaya akan apa yang Allah sudah tetapkan di dalam kehidupan mereka. Hanya itu. Mereka tidak bawa harta yang banyak. Mereka tidak punya hal-hal yang wow, tidak. Mereka hanya bawa diri mereka dan ketaatan mereka kepada Allah. Percaya dan taat kepada Allah. Dan Allah menuntun mereka. Itulah yang kita baca Bapak Ibu
di dalam Alkitab yang kita baca pada hari ini. Ketika mereka sedang bersiap untuk menuju ke tanah Kanaan. Pada saat itu mereka sedang berada di perbatasan menuju Yeriko. Tadi saya katakan bahwa mereka adalah orang-orang muda. Seringkali orang-orang muda dianggap tidak punya pengalaman. Seringkali orang-orang muda tidak dianggap tidak cakap untuk melakukan segala sesuatu. Tapi firman Tuhan mau mengatakan, ketika orang-orang muda ini percaya kepada Allah, ketika mereka mau taat akan jalan Allah, ketika pandangan mereka terus mengarah kepada Allah, ada masa depan di depan mereka. Ada masa depan yang indah yang Tuhan sediakan bagi mereka. Dan itulah yang dapat kita baca pada hari ini. Ada 3 hal yang menolong kita untuk melihat bagaimana pengalaman-pengalaman orang-orang muda ini memampukan mereka bisa berjalan terus untuk menggapai masa depan mereka menuju tanah Kanaan. Yang pertama adalah mereka mempersiapkan diri mereka. Ayat 1 dan ayat yang kedua dikatakan, pagi-pagi sekali Yosua dan orang-orang Israel berangkat dari Sitim. Mereka bermalam 3 hari di pinggir Yordan. Mereka mengadakan perjalanan dan persiapan yang luar biasa, Bapak Ibu. Ada perjalanan, ada persiapan, mempersiapkan diri dengan luar biasa. Pertanyaannya adalah, berapa banyak keluarga-keluarga Kristen yang telah mempersiapkan anak-anak mereka untuk bisa masuk di dalam kehidupan mereka di masa depan bersama dengan Tuhan? Berapa banyak pemuda-pemuda Kristen yang ketika ada badai kehidupan di depannya terus berpegang pada apa yang mereka percaya bahwa Tuhan ada di samping mereka. Karena itu yang pertama adalah persiapkanlah dirimu. Persiapkanlah dirimu, siapkan dirimu untuk terus taat, untuk terus percaya. Beri ruang untuk Allah boleh masuk. Paulus berkata, percayalah dengan segenap hatimu. Jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Persiapkanlah itu. Hal yang kedua, tadi yang pertama persiapkan diri. Yang kedua, di ayat yang ke-4b sampai ayat yang ke-5 dikatakan, arahkanlah pandanganmu kepada Allah, perhatikanlah baik-baik jalan yang kau tempuh, karena jalan itu belum pernah kamu tempuh sebelumnya. Tidak ada satu pemuda pun yang berkata bahwa masa depan telah saya tempuh, tidak. Tapi saat ini kami sedang berjalan ke masa depan itu. Dan ketika kita mempersiapkan diri, artinya apa? Artinya kita mempersiapkan diri untuk menjalani apa yang Allah kehendaki di dalam kehidupan kita. Sehingga kita masuk ke bagian yang kedua. Arahkanlah pandanganmu kepada Allah. Perhatikanlah jalan Allah. Karena jalan yang kamu tempuh nantinya tidak pernah kamu tempuh. Kita tidak pernah tahu apa yang terjadi di depan. Kita nggak pernah tahu apa yang akan kita gapai di depan. Yang kita tahu pasti adalah ketika kita mengarahkan pandangan kita kepada Allah, kita berjalan bersama dengan Allah. Dan Allah membantu kita dalam segenap perjalanan kita. Baik buruk,
pergumulan, bahkan sukacita itu ada bersama dengan Allah. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, lalu apa saja yang saya harus lakukan kemudian? Ayat selanjutnya mengatakan, kuduskanlah dirimu agar engkau tahu apa kehendak Allah dalam hidupmu. Seringkali kita berpikir bahwa menguduskan diri nanti-nanti saja, mengikuti kehendak Allah nanti-nanti saja. Tapi firman Tuhan mengatakan, kalau engkau mengarahkan pandanganmu kepada Allah, mengikuti jalan Allah, kuduskanlah dirimu. Artinya apa? Artinya khususkanlah dirimu, berilah Allah ruang untuk Dia campur tangan di dalam segala perjalanan kehidupanmu. Agar ketika engkau pun berjalan, engkau dituntun oleh Tuhan bagaikan seorang anak kecil yang baru belajar jalan dan dituntun oleh kedua orang tuanya. Apakah kita sering jatuh? Ya, kita jatuh, tapi Allah akan terus mengangkat kita. Karena itu, percayalah bahwa perjalanan di depanmu ada bersama dengan Allah. Hal yang ketiga yang bisa kita pelajari dari firman Tuhan yang kita renungkan pada pagi hari ini, yaitu datanglah dekat dan dengarkanlah firman Tuhan. Kalau tadi yang pertama dikatakan, persiapkanlah dirimu. Yang kedua, ikutilah Allah, arahkanlah pandanganmu, arahkanlah jalanmu. Karena jalan yang di depan adalah jalan yang tak pernah sedikit pun engkau sentuh. Dan hanya Allah yang tahu jalan itu. Kalau engkau tidak mengarahkan pandanganmu dan arah jalanmu kepada Allah, bersama dengan Allah, maka kita tidak tahu apa yang terjadi. Dan yang ketiga, datanglah dekat dan dengarkanlah firman Tuhan. Itu menjadi dasar. Yosua mengatakan, datanglah dekat, dengarkanlah firman Allah. Karena dengan engkau datang dekat, engkau dengarkan firman Allah, engkau tahu bahwa Allah tidak akan pernah meninggalkanmu. Engkau tahu bahwa Allah ada dan hadir di dalam kehidupanmu. Hanya dengan datang dekat dan dengarkan firman Allah, engkau mempunyai kekuatan. Ketaatan dan percaya kepada Allah. Itu adalah kekuatan yang luar biasa untuk kita menapaki masa depan kehidupan kita. 70 tahun perjalanan gerakan pemuda adalah perjalanan yang panjang. Mungkin para pemuda 70 tahun yang lalu tidak akan pernah tahu bagaimana perjalanan 70 tahun ke depan. Bahkan kita pun yang ada pada saat ini tidak pernah tahu apa yang terjadi dan perjalanan kita di depan. Firman Tuhan berkata, arahkan langkahmu bersama dengan Tuhan. Karena hanya Dia yang tahu apa yang terjadi di depan. Dan yang ketiga, yang tadi kita sudah katakan dan baca. Datang dekat dan dengarkanlah firman Tuhan. Bagi setiap kita yang berkata dan merasakan di saat-saat ini, di mana Tuhan, mengapa Dia tidak datang? Yosua menjawab, apakah kamu sudah datang dekat dan mendengarkan Tuhan? Karena hanya dengan datang dekat dan mendengarkan Tuhan, engkau tahu di mana keberadaannya. Engkau melewati berbagai hal dalam kehidupanmu dan Allah ada bersama-sama dengan engkau. Firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini
mengajarkan dan menolong kita untuk melihat ketika kita datang dekat dan mendengarkan firman Tuhan, tidak ada satu permasalahan pun di dalam kehidupan kita yang Allah tidak dapat selesaikan. Bahkan ketika orang-orang Israel akan menyeberangi sungai Yordan, apa yang Allah lakukan? Allah membuat sungai itu kering dan orang Israel bisa berjalan di depannya. Asalkan arahkan langkahmu mengikuti Tuhan. Dan engkau akan menuju masa depan yang Tuhan janjikan. Sama seperti orang-orang muda, orang-orang Israel muda ini. Mereka yang masuk ke tanah Israel yang berusia 20 tahun di bawah ini bersama dengan Yosua dan Kaleb. Ketika mereka percaya, ketika mereka taat, mereka sampai kepada akhir dan memasuki tanah Kanaan yang dijanjikan Allah kepada mereka. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, 3 hal ini akan menjadi pegangan kita untuk kita melewati berbagai perubahan global yang saat ini sedang kita hadapi. Kita memasuki era yang dikatakan era new normal. Kita memasuki tahapan kehidupan baru, tahapan kehidupan yang mungkin aneh bagi sebagian orang, di mana ketika kita punya relasi yang baik, lalu kita bisa bercengkerama, sekarang sudah tidak lagi memungkinkan, kecuali secara virtual. Kehidupan yang harus menjaga jarak satu dengan yang lain. Kehidupan yang harus setiap orang keluar rumah harus memakai masker. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Masker adalah simbol dari rasa empati kita terhadap dunia. Masker adalah salib kita agar kita bisa menolong orang lain dan diri kita untuk sama-sama berjuang di tengah-tengah kehidupan pandemi pada saat ini. Masker bisa menutup diri kita untuk tidak menularkan penyakit kepada orang lain, menjaga orang lain. Tapi masker tidak mampu menutup suara kita terhadap kebenaran. Masker tak mampu menutup firman Tuhan yang harusnya kita bagikan. Masker tak mampu menutup keinginan kita untuk terus saling mengasihi dan menyapa. Karena itu Bapak Ibu, saudara-saudaraku, para pemuda, para pemudi, saat ini kita diingatkan kembali oleh kitab Yosua bahwa mungkin kita tidak punya pengalaman banyak. Mungkin kita tidak tahu dan mencari bagaimana dan kapan pandemi ini akan berakhir. Tapi 3 hal yang tadi telah dikatakan. Yang pertama, rumah adalah tempat kita mempersiapkan diri. Bagaimana Allah bekerja dalam kehidupan kita. Yang kedua, arahkanlah hidup dan perjalanan kita kepada Tuhan. Karena kita tidak tahu apa yang ada di depan. Dan yang ketiga, dengarlah dan terus datanglah mendekat kepada Tuhan. Karena hanya dengan demikian kita tahu bahwa Allah ada bersama-sama dengan kita, berjalan bersama dengan kita melalui banyak hal yang ada di depan kita. Kita punya cita-cita, kita punya harapan di depan. Kita gak pernah tahu apa yang ada di depan. Firman Tuhan berkata, manusia bagaikan bunga rumput. Hari ini ada dan besok tidak ada. Tapi yang
yang kita tahu pasti adalah Allah tak pernah meninggalkan kita. Dia yang terus menjaga kita. Dia yang terus menuntun kita. Dan dialah yang menyediakan masa depan yang indah di depan kita. Seperti masa depan yang disediakan bagi orang Israel, yaitu Kanaan. Tuhan Yesus menguatkan kita, menolong kita, dan memberkati kita semua. Amin. Kita berbuat apa dengannya? Amin, 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 amin. Dunia ini untuk kemuliaan Tuhan. Hidup kita untuk kemuliaan Tuhan. Kita berbuat apa dengannya? Amin, 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 amin. Hidup kita untuk kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Bersama dengan orang percaya di segala tempat dan waktu, kita mengucapkan pengakuan iman rasuli kita dan kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, dan pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita berdoa syafaat. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang terkasih, yang empunya kehidupan kami bersyukur dan berterima kasih untuk semua kehidupan, untuk semua hal yang Tuhan Yesus percayakan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk setiap perubahan demi perubahan yang walaupun sering kali kami alami dan tidak begitu mengenakan, tapi kami percaya Tuhan hadir di dalamnya. Tuhan hadir untuk senantiasa menopang kami dan memberkati kami. Kami bersyukur Tuhan, walaupun kami tidak bisa bertemu secara ragawi, tapi kami bisa bertemu di dalam doa-doa kami. Tuhan mempertemukan kami dalam setiap kasih dan cinta kami. Karena itu hamba berdoa untuk setiap jemaat-Mu GPIB Kelapa Gading dimanapun mereka berada. Biarlah Tuhan memberkati mereka dalam setiap pergumulan mereka. Khususnya bagi yang sakit, untuk Bapak Doni Wayong, untuk Ibu Rosalin Bonbiti, untuk Bapak Fritz Teru, Ibu Carolina Bulan, Ibu Lina Latut Harhari, Bapak Sugandi Raharja, Diaken Joshua Longkutoy, Bapak Rudi Karjono, Bapak John Siahaya, Ibu Adelida Toloyulu, Ibu Marice Halawet, Ibu Mona Lukiman. Tuhan,
Engkau yang mengenal mereka. Engkau yang mengerti apa yang mereka saat ini sedang pergumulkan dan rasakan. Biarlah Tuhan Engkau hadir dalam seluruh kehidupan mereka. Engkau menguatkan mereka. Engkau meneguhkan mereka. Engkau menyembuhkan mereka dari semua sakit penyakit mereka. Dan mereka boleh melihat bagaimana karya Allah di dalam setiap kehidupan mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap jemaat-Mu yang berulang tahun dan berulang tahun pernikahan. Sungguh Tuhan, di saat-saat di mana kami mengalami banyak hal yang terjadi di dalam kehidupan kami. Pertambahan usia adalah anugerah yang luar biasa yang Tuhan sediakan dan berikan dalam kehidupan kami. Tuhan Allah Bapa kami yang terkasih, kami berdoa untuk Pelkat Gerakan Pemuda. Terima kasih untuk 70 tahun yang Tuhan berikan bagi mereka. Sungguh sebuah ungkapan syukur yang luar biasa. Tuhan mengarungi dan bersama-sama berjalan bersama-sama dengan Pelkat Gerakan Pemuda. Sehingga usia mereka saat ini 70 tahun. Terima kasih untuk setiap anak-anak muda yang Tuhan tempatkan di gereja GPIB, khususnya GPIB Kelapa Gading. Berkati para pengurus yang telah menyediakan diri mereka, hidup mereka, mempersembahkan segala yang mereka miliki untuk menjadi pengurus gerakan pemuda. Berkati mereka, berkati masa depan mereka. Berkati apapun yang saat ini mereka pertaruhkan di bawah kaki salib Tuhan. Berkati setiap anggota gerakan pemuda dalam setiap pergumulan masa muda mereka. Biarlah Tuhan Engkau memberkati mereka. Bagi mereka yang belum mendapatkan pekerjaan, biarlah Tuhan Engkau memberikan mereka pekerjaan yang mereka butuhkan. Berkati juga mereka yang saat ini sedang mempersiapkan pernikahan mereka, bahkan mereka yang belum menemukan pasangan hidup mereka. Tuhan, Engkaulah Allah mereka. Engkau yang menggenggam masa depan mereka. Karena itu sesuai dengan firman Tuhan. Ajarlah setiap para pemuda-pemudi ini mengarahkan pandangan mereka hanya kepada Tuhan. Agar masa depan yang mereka pertaruhkan di tangan Tuhan itu boleh mereka raih dan mereka gapai. Tuhan yang baik, kami berdoa juga untuk Ketua Majelis Jemaat kami, Bapak Simon Hans Raprap, dalam kehidupannya, dalam pelayanannya. Biarlah Tuhan Engkau menolong dan menopang ia dan keluarga. Dan berkati juga setiap orang yang berjerih lelah, majelis jemaat. Orang-orang yang berjerih lelah untuk boleh melaksanakan ibadah demi ibadah ini. Agar setiap kami yang berada di rumah boleh menikmati bagian-bagian dari firman Tuhan. Dan mengingatkan kami bahwa Tuhan ada dalam setiap kehidupan kami. Berkati keluarga mereka. Berkati pribadi mereka, berkati juga rencana-rencana mereka ke depan. Karena kami percaya, apapun yang kami rencanakan ke depan, semuanya ada dalam genggaman Tuhan. Kami menyerahkan seluruhnya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Karena Engkau Allah yang luar biasa. Allah yang terus menggendong kami dalam keadaan apapun. Karena itu, ajar kami untuk percaya. Ajar kami untuk taat, ajar kami untuk berserah kepadamu. Karena Engkau Allah yang selalu menuntun kami. Kami percayakan seluruh kehidupan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya.
Dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat Tuhan, kini saatnya kita akan memberikan persembahan persepuluhan, persembahan syukur, dan persembahan sukarela. Pemazmur mengatakan, siapa yang mempersembahkan syukur sebagai kurban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Mazmur 50 ayat 23. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Aku bersyukur Allah sumber hidupku, Dia memberi rahmat-Nya kepadaku. Puji dan syukur ku naikkan kepadanya yang maha kudus di surga. Terpujilah Dia sumber hidupku, baginya syukur dan pujian selamanya. Aku bersyukur Allah sumber hidupku, harta dan benda diucapkan bagiku. Puji dan syukur ku naikkan kepadanya yang maha kudus di surga. Terpujilah Dia sumber hidupku, baginya syukur dan pujian selamanya. Jemaat Tuhan, silakan berdiri. Kita akan berdoa syukur atas persembahan yang telah dikumpulkan. Mari kita berdoa. Ya Allah, kepadamu kami memberi persembahan sebagai tanda syukur dan penyerahan diri serta hidup seutuhnya untuk kemuliaan-Mu. Kuduskanlah dan berkatilah ya Tuhan, agar berguna untuk pelayanan kasih dan keadilan serta pembangunan jemaat. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Pesan Majelis Sinode GPIB dalam rangka HUT ke-70 Pekat Gerakan Pemuda GPIB. Kepada yang kami hormati, pelayan firman Tuhan, diaken dan penatua, orang tua dan jemaat sekalian. Kepada yang kami banggakan, segenap pengurus dan anggota Gerakan Pemuda, salam damai sejahtera dalam kasih Yesus Kristus. Segala hormat, ungkapan syukur dan puji-pujian hanya kepada Yesus Kristus, Sang Pemuda Agung, yang senantiasa menopang dan memberikan pertolongan dalam kasih-Nya melalui talenta dan berkat yang telah diberikannya, sehingga kita semua sebagai para pelayan Tuhan dimampukan untuk selalu mensyukuri anugerah keselamatan yang diberikan Tuhan kepada kita. Sebagai pelayanan kategorial tertua, lahir pada tahun 1950, sejak masa pertumbuhan dan konsolidasi tahun 1950 hingga 1966, masa integrasi GP ke GPIB terlibat dalam penyusunan tata gereja tahun 1967 hingga 1982. Masa pembinaan sampai saat ini sesuai fungsinya unit misioner sebagai wadah pembinaan warga gereja dalam, keluarga dan masyarakat sesuai kategori usia.
Saat ini sudah 70 tahun keberadaan Pelkat Gerakan Pemuda selalu menghadapi beragam kondisi dan tantangan dari masa ke masa di tengah-tengah kehidupan dalam lingkup keluarga, gereja, masyarakat, bangsa, dan negara. Namun Gerakan Pemuda harus tetap memiliki dasar iman. 1 Korintus 3 ayat 11. Dan peran tugas yang sama, yaitu terus-menerus memberikan dampak positif, menyebarkan semangat jiwa muda, menghadirkan damai sejahtera, dan menjadi berkat bagi sekelilingnya. Sejalan dengan tema tahunan GPIB 2020-2021, menguatkan tatanan bergereja agar mendatangkan berkat bagi masa depan umat dan masyarakat. Ibrani 11 ayat 8 hingga 10. Menapaki usia misioner ke-70 tahun, sesuai profil Pelkat GPGPIB yang dinamis dalam menghadapi perubahan dan penyesuaian kondisi terkhusus di saat pandemi COVID-19 ini, membuat kaum muda sebagai sumber daya garda terdepan memanfaatkan teknologi dalam membantu presbiter menyiapkan ibadah online atau digital di masing-masing jemaat. Semakin kreatif mengembangkan potensi, menghasilkan karya yang inovatif dan bermanfaat bagi banyak orang. Berbela rasa, membangun semangat optimisme, dan merangkul rekan-rekan muda, keluarga, jemaat, dan lingkungan dalam menghadapi situasi saat ini. Yang paling utama, memiliki spiritualitas iman Kristiani yang teguh untuk selalu berani mewartakan kabar sukacita dan keselamatan dari Yesus Kristus serta setia pada ajaran dan jalannya. Sebagaimana hasil persidangan sinode tahunan GPIB bulan Februari tahun 2020 di Mupel Jabar II, terdapat program-program yang telah disusun dari mulai pembinaan tingkat dasar, tingkat lanjut, dan tematik untuk memperlengkapi anggota Pelkat, kegiatan GPGPIB Sport and Choir atau GGSC, rangkaian kegiatan ibadah syukur, dan perayaan HUT 70 tahun Pelkat GP di tiap jemaat atau mupel, maupun dalam kebersamaan sinodal yang pada tahun ini akan dipersiapkan dan diselenggarakan terpusat di Jakarta. Namun, dikarenakan kondisi yang kita hadapi saat ini, program kerja tersebut harus disesuaikan pelaksanaannya. Bersyukur jemaat GPIB tersebar di berbagai wilayah Indonesia dan memiliki keberagaman budaya. Hal tersebut memperkaya kreativitas peribadahan, terkhusus dalam ibadah syukur menyambut 70 tahun usia Pelkat Gerakan Pemuda. Perubahan yang terjadi saat ini harus tetap kita hadapi guna mencegah dan menghentikan rantai penyebaran COVID-19, dimulai dari diri sendiri untuk kesehatan keluarga dan sekitar. Berdirilah teguh dalam iman kepada Yesus Kristus, percayalah kuasa Roh Kudus dan hikmat dari Tuhan Yesus Kristus akan senantiasa menjaga dan memimpin kita dalam tugas panggilan pengutusan dimanapun kita berada. Mari saling topang, saling mengingatkan, saling jaga, bagikan semangat optimisme kepada sesama rekan muda, para presbiter, masyarakat, dan lingkungan. Apresiasi kami kepada rekan-rekan Gerakan Pemuda yang dalam kondisi saat ini melaksanakan aksi nyata memberikan bantuan, berdonasi baik untuk jemaat dan masyarakat sekitar, dan menghasilkan karya-karya kreativitas seputar peribadahan, persembahan pujian, karya digital, dan banyak kegiatan lain yang dilakukan secara online. Mari GPGPIB hadir dalam karya pelayanan dan kesaksian hidup kita agar nama Tuhan melalui Pelkat Gerakan Pemuda, Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat senantiasa dimuliakan. Selamat mensyukuri dan mengingat rayakan penyertaan Tuhan Yesus Kristus di sepanjang usia misioner Pelkat Gerakan Pemuda GPIB ke-70. Dirgahayu Pelkat GPGPIB, Majelis Sinode GPIB 20, Unit Misioner Majelis Sinode GPIB 2015-2020, Dewan Gerakan Pemuda GPIB. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Dan kita akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah ini dengan mengucapkan amanat pengutusan. Biarkan rindu ini seperti tidak berujung. supaya kita semakin menghargai setiap teman yang ada dalam persekutuan. Biarkan keterbatasan ini mengurung. Supaya dunia menjadi saksi bahwa kuasa Allah dalam setiap karyanya sanggup menembus segala batas. Biarkan ia mengantar kita pada situasi dan keadaan yang sama sekali baru dan berbeda.
supaya kerja dan pelayanan kita tidak hanya mengulang yang sudah-sudah, tetapi terus berinovasi dengan kreatif sampai firman Allah tersebar semakin jauh dan luas. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Pada jalan kami yang berat, amani untuk Australia. Kami butuh kuat dan berkat, amani untuk Australia. Biwa damai sejahtera, amani untuk Australia. Biwa damai sejahtera, amani untuk Australia. Jalan yang berbatu dan gelap, amani untuk Australia. Yang berliku dan menyesal, amani untuk Australia. Riwa damai sejahtera, amani untuk Australia. Riwa damai sejahtera, amani untuk Australia. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.